posisi bangsa Arab dan kaumnya. Pada hakikatnya, istilah sirah nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambaran secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak di bagian selatan. Di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 juta mil kali 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena teluk geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab. Dan setiap kapal laut yang berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum bangsa Arab ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Thamud, Tosem, Judais, Amlak, dan lain-lainnya. 2. Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan atau Arab Qahtaniyah. Yang ketiga, Arab Musta'aribah, yaitu kaum-kaum
Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tentang Arab Musta'aribah, cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar, berada di pinggir barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang kemudian disajikan secara terinci mengenai negeri ini, keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi religius dan sosial di negeri tersebut. Sudah diketahui bersama bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Huron, termasuk pula ke Palestina, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah beliau. Beliau banyak menyusuri negeri ini dengan setitik harapan, hingga akhirnya beliau sampai ke Mesir. Fir'aun penguasa Mesir merekayasa dan memasang siasat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah justru mengembalikan jerat itu ke lehernya sendiri, hingga akhirnya Fir'aun tahu kedekatan hubungan Sarah dengan Allah. Untuk itu dia menghadiahkan putrinya sendiri, Hajar menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah, dan akhirnya Sarah mengawinkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda, tepatnya di dekat mata air Zam-Zam. Saat itu di Makkah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan geriba, wadah air di dekat Hajar dan Ismail, juga kurma. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari tak lama kemudian, bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya. Suatu kabilah dari Yaman atau Jurhum kedua datang di sana, dan atas perkenan Ibu Ismail mereka menetap di sana. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Mereka sudah biasa melewati jalur Makkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim dibuat bermimpi selagi tidur, bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dari itu beliau bangun dan hendak melaksanakan mimpi yang dianggap sebagai sebuah perintah. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidak-tidaknya kisah ini menjamin satu fase kisah perjalanan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 fase lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu', yang intinya bahwa sebelum remaja Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari golongan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan berdua? Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim menitip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk merubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amr, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah menitip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail. Yang saat itu Ismail sedang merawat anak panahnya di dalam sebuah pohon di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tak bersua dengan bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapa yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail. Sebagai anak yang berbakti dan solih. Dengan adanya perjumpaan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau.